Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semua ya, amin ya. Akan saya readingkan untuk kalian ini tentang jodoh kalian Capricorn ya. Itu nanti akan bisa kita lihat gambarannya, orangnya seperti apa, karakternya bagaimana, begitu ya. Dan dia sekarang pikirannya lagi apa, sedang apa di luaran sana, begitu. Dan ini adalah general reading dan timeless ya. Jika kalian buka kapan aja reading saya ini, kalau memang itu resonate untuk kalian, berarti ini readingan untuk kalian ya. Tapi jika tidak, berarti ini untuk Capricorn yang ada di luaran sana ya, yang banyak sekali tentunya untuk zodiak Capricorn yang ada di luar, begitu ya. Itu. Dan oke. Langsung kita ambil 8 kartu ya. Ini saya shuffle-nya seperti ini. Sama aja seperti biasa, cuman saya caranya hanya seperti ini gitu. Saya ambil 8 kartu dari sini ya. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya, dan jangan di skip iklan yang ada di channel saya ya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki dari situ akan saya bagikan sebagian untuk orang yang membutuhkan nantinya ya, dan itu adalah sebagai investasi berbagi untuk kalian juga si Capricorn. 1, 2, 3, 4 ya, 8 sudah cukup. Dan bottom of the decknya di sini untuk kalian ada the Hermit. Kalian ini ya ada rasa cemas di sini karena belum menemukan jodoh kalian ya. Itu saya lihatnya. Tapi insya Allah nanti mungkin dengan gambaran ini kalian akan tahu mungkin kedepannya orang yang akan datang ke dalam kehidupan kalian seperti apa, begitu ya. Oke, kita ambil kartu. Ada Ten of Wands di sini untuk kalian Capricorn. Kemudian ya, Seven of Wands, Six of Cups, King of Pentacle. Kemudian ada The Fool, The Wheel of the Year, Three of Swords, ada Page of Cup. Oke. Ya, semoga bisa ini ya, bisa kelihatan lah ya. Tapi misalkan tidak kelihatannya seperti biasa, nanti akan saya perlihatkan satu persatu, begitu ya. Kalau yang sudah setia dengan channel saya pasti tahu gimana saya readingnya, begitu. Oke, Capricorn, jodoh kalian untuk saat ini ada Ten of Wands ya. Di luaran sana untuk saat ini, sebelum jodoh kalian ini dipertemukan ke kalian ya, dia lagi ada banyak beban di luaran sana ya. Banyak beban, permasalahan di sini. Ini bebannya ini nggak cuma ya, saya rasa ini bebannya mungkin selain ini ya. Saya lihat selain ekonomi, karena di sini ada ekonominya, ada bagus juga sih dianya, dan ini mungkin untuk permasalahan yang menjadikan beban dalam kehidupannya dia ini adalah tentang hubungan ataupun tentang orang-orang yang dekat dengan si dianya, begitu saya lihatnya ya. Itu ini beban-beban tersebut yang dia tanggung ini menjadikan dia seolah tidak bisa bangkit di sini ya, saya lihatnya tidak bisa bangkit ataupun mungkin merasa terpuruk apa yang dialami dalam kehidupan dia di luaran sana dia mengalami ini. Dan kemudian di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords ini dia ingin keluar dari permasalahan dia, ingin keluar dari beban-beban yang dia tanggung tersebut ya, dan benar-benar mencari
solusi, mencari jalan keluarnya, berpikir untuk kedepannya harus seperti apa, dan dia harus mempunyai seperti kayak optimis ya, keoptimisan di sini. Dia harus mempunyai itu, begitu. Di sini ada Seven of Swords ya, dan dia berpikir untuk mencari jalan keluarnya dari beban-beban yang dia tanggung ini, saya lihatnya ya. Dia ini mempunyai beban tersebut itu orang-orang yang ada di sekelilingnya dia itu tidak mengetahuinya bahwa dia mempunyai banyak masalah, karena dia bisa menyimpan permasalahan dia sendiri untuk dia sendiri, begitu saya lihatnya ya. Dan dia diperlihatkan dari raut mukanya seperti seorang yang bahagia, begitu ya. Dan kebahagiaan itu yang dimunculkan dalam auranya dia, begitu ya, meskipun dalam hatinya tercapik-capik di situ ya, karena ada beban tersebut, begitu. Dianya orangnya ceria meskipun dia mempunyai masalah, begitu. Dan kemudian di sini ada Six of Cups. Ya, ini orang masa lalu kalian si Capricorn yang menjadi jodoh kalian ke depannya nih, saya lihatnya ya. Orang masa lalu kalian yang dulunya pernah ada dalam kehidupan kalian sebelumnya, begitu saya lihatnya ya. Dan orang ini benar-benar untuk saat ini terluka berarti ya. Ini mungkin karena dengan kalian mungkin ada jeda, ada komunikasi yang tidak seimbang, ada komunikasi yang salah paham di sini juga saya lihatnya ya. Mungkin karena itu juga sehingga kalian berpisah dengan si dianya ini, saya lihatnya. Dan orang tersebut, si dianya ini mungkin di antara kalian sudah mempunyai seorang anak juga bisa ya, tetapi karena ada kesalahpahaman, ada permasalahan dalam keluarga mungkin, ataupun mungkin dalam permasalahan di antara kalian, begitu, mungkin ada tentang anak, begitu ya. Kalau misalkan kalian belum mempunyai anak, mungkin di sini ini hanya kepicu karena di antara kalian berpikir masih seperti anak-anak, begitu juga bisa ya. Ini orang masa lalu ini, begitu. Tapi mungkin jika kalian ada di antara kalian sudah mempunyai anak, mungkin ya permasalahan kalian berpisah karena anak ini juga ya, itu. Dan ataupun mungkin nanti kalau misalkan kalian dipersatukan juga karena anak ini juga, begitu saya lihatnya ya, itu. Dan ini jodoh kalian ini adalah orang masa lalu, berarti orang yang sudah pernah ada dalam kehidupan kalian, dan sekarang kalian lagi jeda, lagi tidak ada komunikasi, ataupun mungkin kalian benar-benar terpisah, begitu ya, terpisah dari hubungan sekarang, begitu saya lihatnya ya, itu. Dan terpisahnya ini saya lihatnya mungkin kalian sudah berkeluarga juga bisa, tetapi di antara kalian ada orang ketiga di sini ya, dengan orang masa lalu ini si dianya orang masa lalu ini, mungkin si dianya mempunyai orang ketiga, ataupun kalian yang mempunyai orang ketiga di belakang kalian, begitu. Maka di sini kalian terpisah untuk saat ini, begitu ya, itu saya lihatnya. Dan beban tersebut, beban yang ini tadi mungkin karena orang ketiga juga, begitu, untuk saat ini yang ada dalam beban si dianya, begitu saya lihatnya ya, gitu. Dan kemudian di sini ada King of Pentacle. Orangnya lebih tua dari kalian Capricorn, si dianya ya. Dan sebenarnya dia orangnya yang bijak ya, orangnya untuk segi ekonomi pun nggak masalah nih saya lihatnya ya, itu. Sepertinya ini kalau misalkan tentang segi ekonomi, dia mungkin mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri juga bisa, ataupun misalkan si dianya ini berkarir, mungkin karirnya juga sudah mapan di sini saya lihatnya ya, itu.
karena ini pentakelnya sudah dipegang oleh seorang raja di sini. King of Pentacle ya, dia orangnya bijaksana, bisa memimpin bawahannya ya, itu. Ataupun mungkin pekerjaannya juga sebagai leadership, begitu juga bisa ya, bisa membimbing bawahannya kan, begitu ya. Itu yang pasti untuk segi ekonomi dia nggak ada masalah di sini. Dan meskipun ada beban, tapi ini bebannya saya lihatnya tentang hubungan ini ya. Itu. Dan di sini ada ada the Fool. The Fool ini untuk saat ini dia melangkah seperti apa adanya, begitu ya. Apa ya, untuk permasalahan yang sekarang yang dihadapi, bebannya yang dihadapi itu, dia seperti seolah ingin disingkirkan, begitu saya lihatnya ya. Dan dia ingin berjalan seperti apa yang dia mau, gitu aja ya. Dia seperti mempunyai banyak beban, mempunyai banyak permasalahan, tetapi dia berpikir bahwa lebih baik saya berjalan apa adanya sekarang, begitu. Untuk permasalahan yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, yang ataupun mungkin yang sekarang dia masih hadapi, begitu, dia seolah ingin menanggung dengan enteng, gitu ya, dengan apa ya namanya, dengan tidak difikirkan, begitu ya. Padahal dia ya nggak bisa, namanya permasalahan itu kan memang dia harus berpikir keras untuk gimana cara penyelesaiannya, begitu ya, beban-beban yang dia tanggung. Tetapi untuk saat ini dia hanya melangkah seperti ini, seperti orang yang kayak nggak punya masalah, begitu ya. Itu saya lihatnya ya. Sebenarnya dia orangnya setia ya, saya lihatnya. Cuma mungkin karena ada gangguan orang ketiga di antara kalian ini, saya lihatnya si dianya jadi ada permasalahan dalam kehidupannya dia di sini saya lihatnya ya. Ataupun mungkin di antara kalian, mungkin Capricorn sendiri ataupun si dianya juga bisa nih ya, yang ada orang ketiga di antara kalian, begitu saya lihatnya. Dan di sini dengan langkah dia yang apa adanya ini ya, dengan mungkin diusahakan untuk seringan mungkin, begitu. Si dianya kedepannya ingin the Wheel of the Year ini adalah bentuk waktu ya. Ini dia menginginkan bahwa kedepannya ini untuk saat ini yang dia inginkan ya, awal mula itu the Fool itu kan pertama dia melakukan sesuatu ya, bisa diartikan seperti itu sih. Dia ingin untuk tahun ini kan the Wheel of the Year ini dalam 1 tahun dari sekarang ke depannya, ataupun mungkin 1 tahun yang akan datang, dia ingin meningkatkan dari segi usaha bisnisnya dia, karirnya dia di sini saya lihatnya ya. Itu dia hanya fokus ke dalam ekonominya saja untuk saat ini ya, karena permasalahan begitu berat juga itu. Dan dia hanya difokuskan dalam karir keuangannya dia, gitu. Dan dia untuk sekarang juga ingin berbahagia dengan dirinya sendiri dulu. Ini ada cup ya, berbahagia dengan dirinya sendiri dulu, tanpa seolah tidak menghiraukan bebannya dia di sini saya lihatnya ya. Dan dia benar-benar berusaha untuk meningkatkan segi bisnis ekonomi, karir keuangannya dia, kebahagiaan perasaannya dia, yang ingin dia dapatkan, yang mungkin di masa lalu dia seolah tidak mendapatkan itu semua, perasaan yang bahagia. Tapi untuk saat ini dia berusaha untuk lebih bahagia dengan dirinya sendiri dulu, begitu saya lihatnya. Dan dia berusaha untuk tidak overthinking. Maka di sini ada Seven of Swords yang dia seolah berbahagia meskipun hatinya sakit, tercapik-capik. Dan kemudian ada the Fool, dia berjalannya untuk menangani permasalahan pun juga nggak terlalu dibuat berat, begitu ya. Dia melangkahnya seperti itu sehingga dia menginginkan untuk perasaannya tidak overthinking di sini. Dan mempunyai suatu ide ke depan. Ini ada One ya, mempunyai suatu ide ke depan, strategi atau cara atau rencana ke depan, satu rencana ke depan
agar dalam kehidupannya dia itu mendapatkan bintang ini, mendapatkan semua apa yang dia inginkan di sini. Mulai dari tahun ini ke depan begitu ya, dia berpikirnya tentang ini yang harus dia capai begitu dalam waktu ini begitu. Dan di sini ada Three of Swords, ini yang tadi sudah saya katakan. Saya bilang si dia saat ini masih merasakan ini, rasa benar-benar sakit hati si dianya ya. Ini beban yang pertama dia tanggung ini karena rasa sakit hatinya dia. Saya lihatnya ya, itu dia merasakan rasa sakit hati karena adanya orang ketiga, dan benar-benar sakitnya belum pulih, masih benar-benar kerasa sakitnya, masih misalkan luka pun masih belum kering begitu. Untuk saat ini dia merasakannya seperti itu ya, hanya karena orang ketiga di sini ya. Namanya orang ketiga dimanapun dalam hubungan itu adalah penghancur hubungan yang romantis, yang setia ya. Orang setia pun kadang kalau ada orang ketiga itu adalah suatu suatu permasalahan yang akan menghancurkan kesetiaannya dia begitu ya. Kayak seperti cobaan yang untuk orang setia itu ya orang ketiga tersebut begitu saya lihatnya ya. Dan orang ketiga itu biasanya penghancur keluarga yang harmonis. Itu yang saya tidak menyalahkan orang ketiganya ya, karena kadang orang ketiga pun dia masuk mungkin dalam keadaan hubungan di antara kedua belah pihak itu ada permasalahan, kemudian muncul masuk ada orang ketiga di situ, menambah permasalahan di situ juga bisa ya. Itu ataupun mungkin orang ketiga tersebut datang di saat sepasang kekasih ini ada permasalahan, dan orang ketiga pun masuk ke situ juga bisa ya itu. Tetapi kalau misalkan sepasang kekasih yang saling setia, yang sama-sama berbagi kasih sayang, perhatian yang seimbang, tetapi kemudian orang ketiga tersebut menghancurkan atau datang dengan sengaja, juga ada yang seperti itu ya. Itu maka di sini saya artikan bahwa orang ketiga sebagian besar adalah orang yang tidak benar dalam segi kehidupannya untuk masuk ke sepasang kekasih yang benar-benar setia di situ begitu ya. Itu sebagian besar, tidak semuanya ya, tapi sebagian besar begitu saya lihatnya ya. Maka jadilah untuk kalian semuanya mencari pasangan, mencari jodoh itu yang benar-benar bersih di sini ya. Jangan sampai di antara kalian ataupun mungkin kalian sendiri jangan sampai jadi orang ketiga di sini ya. Kasihan untuk sepasang kekasih yang sudah sama-sama setia tapi dihancurkan dengan perilaku ini begitu ya. Itu karena kalau misalkan kalian jadi orang ketiga pun, untuk orang yang sepasang kekasih yang setia pun dia akan merasa sakit. Demikian juga kalau dia mempunyai sepasang kekasih yang setia sama kalian, ada orang ketiga datang ke kalian pun juga akan merasakan rasa sakit tersebut begitu ya. Dan ini hanya sebagai masukan aja untuk kalian Capricorn, janganlah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang yang sudah ada ikatan di situ begitu ya. Itu saya lihatnya. Dengan hal semacam ini saya kasih masukan aja bahwa segala perbuatan kalian entah baik atau buruk itu akan kembali ke kalian juga ya. Sebab akibat dari perilaku kalian
di masa dulu atau sekarang atau yang akan datang, itu juga akan kembali ke kalian, begitu ya. Itu, maka berbuatlah yang terbaik, jangan sebisa mungkin jangan menjadi orang ketiga untuk sepasang kekasih yang memang di antara mereka itu ada rasa saling sayang, saling cinta, begitu ya. Karena nanti imbasnya juga akan ke kalian juga kalau kalian yang melakukan itu, begitu ya. Tapi kalau kalian yang disakiti karena orang ketiga, itu saran untuk kalian ya, itu tetap bersabar, banyak berdoa ya, bersabar, kuat, banyak berdoa untuk kalian dalam menghadapi semuanya agar lebih baik ke depannya bagaimana, dan fokuskan ke komunikasi kalian, begitu ya. Itu gimana jalan keluarnya, begitu. Oke. Pertahankan pertahankan perbuatan kalian yang baik sajalah ya. Itu. Dan ini adalah permasalahan dia atau jodoh kalian yang nantinya akan datang ke kalian, begitu ya. Itu orangnya, ini saya lihatnya orang masa lalu yang dalam kehidupan kalian ada orang ketiga yang memicu kalian berpisah, begitu. Oke. Dan di sini ada Page of Cup. Dia merasakan bahwa apa yang dia rasakan saat ini adalah ujian atau cobaan terbesar dalam kehidupan dia, begitu saya lihatnya ya. Itu. Dan dia seperti berdiri kokoh di dalam ujian atau cobaan atau dalam ombak besar ini ya. Dia berusaha untuk berdiri kokoh dengan senyuman, dengan memegang piala ini ya, memegang kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Di sini saya lihatnya, dan dia berusaha untuk kuat ini dari cobaan-cobaan kehidupan dia. Di sini saya lihatnya itu hanya karena adanya orang ketiga, begitu ya. Ini tetap berbuat baiklah untuk kalian ya. Jangan sampai Capricorn menjadi orang ketiga ya, saya sarankan, karena orang ketiga tersebut jika kalian menjadi orang ketiga itu juga nanti akan kembali ke kalian, ataupun mungkin bisa juga ke anak-anak kalian ya. Kadang seperti itu juga ada sebab akibat yang nantinya akan turun temurun, begitu biasanya seperti itu ya. Kalau kalian itu dari sekarang mungkin masih muda, berbuatlah yang terbaik aja, karena perbuatan baik nanti hasilnya juga akan mendapatkan kebaikan juga ya, nyampe ke tuanya, begitu kan. Itu nyampe ke akhiratnya malahan ya kalau perbuatan baik. Demikian juga kalau perbuatan buruk pun seperti itu. Dan orang ketiga pun ini sebenarnya dalam kehidupan pun salah, begitu ya. Oke, saya rasa sekian. Oh ya, sebentar. Untuk ini saya lihatnya ini dari zodiaknya. Dari zodiaknya ini Taurus bisa ya. Cancer bisa di sini saya lihatnya. Kemudian Capricorn juga bisa, Gemini ya, Gemini juga bisa di sini saya lihatnya ya. Itu. Oke, saya rasa ini orangnya. Oh ya, ini masih ada The Hermit. The Hermit ini kalian ini kan bottom of the deck-nya untuk kalian sih Capricorn ya. Kalian merasa cemas, khawatir, ketakutan di sini ya. Ini untuk saat ini ya, mungkin kalian menginginkan jodoh kedepannya lebih baik lagi, atau mungkin di antara kalian yang sudah usianya sudah mampu untuk menikah tapi belum menemukan jodoh di sini saya lihatnya ya. Itu, dan kalian seolah merasakan ada kecemasan di sini, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kalian berusaha untuk mencari cahaya di sini, mencari bimbingan ya. Kalian berusaha untuk spiritualitas kalian lebih tinggi di sini dengan mencari cahaya ini ya. Dan kalian seperti
kayak mendalami diri sendiri ya, kayak introspeksi diri, begitu saya lihatnya ya. Itu entah dengan orang ini ataupun dengan permasalahan kalian sendiri di sini Capricorn. Kalian masih merasa ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di sini. Dan kalian untuk saat ini berusaha untuk lebih introspeksi diri. Ya, mendalami diri sendiri. Seperti apa sih saya? Bagaimana kedepannya harus bersikap begitu. Ya. Kadang kita menyelami hati kita sendiri pun kadang kita susah ya kan? Itu. Dan kalian berusaha di sini untuk mencari bimbingan dan cahaya tersebut dari Tuhan juga ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalian spiritualitasnya dikedepankan untuk saat ini, dari ketakutan kalian di sini saya lihatnya ya. Itu dan ini bagus untuk kalian karena kalian berusaha untuk mencoba introspeksi apa yang salah dalam kehidupan kalian, begitu saya lihatnya ya. Itu dan tetap pertahankan ini, selami diri sendiri ya. Kedepannya harus bagaimana bersikap, mencari solusi begitu ya. Kalau misalkan kalian susah untuk mencari solusi dalam permasalahan kalian sendiri, itu Capricorn ya, itu kalian bisa personal reading ke saya. Nanti hubungi WA yang ada di description saya. Nanti di situ akan saya berikan ketentuan untuk personal reading ya. Nanti kalian bisa personal reading dan saya untuk konsultasi di situ saya akan menggabungkan untuk ilmu dari sini personal reading ini dan ilmu psikologi nanti akan saya gabungkan di situ untuk kalian bisa mendapatkan solusi dari saya begitu ya. Dan semoga bisa membantu untuk kalian keluar dari permasalahan kalian sendiri yang mungkin kalian tidak bisa mengatasinya begitu. Oke, saya rasa seperti ini Capricorn. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan ya. Sekali lagi jangan salah paham untuk saya reading tentang jodoh ya, karena jodoh, rezeki dan maut itu ada di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga percaya itu ya, itu. Dan di sini saya hanya memberikan suatu gambaran aja jika si dia ini adalah memang nanti dijadikan jodoh untuk kalian ke depannya. Dan saya memberikan gambaran ini dan ini adalah cocok, berarti ini adalah gambaran untuk kalian yang bisa diambil dari sini begitu ya. Tapi jika tidak cocok ya ini hanya anggap aja ini sebagai fun aja begitu ya si Capricorn. Semoga kalian paham, ambil dengan bijak untuk kalian mengikuti tarot reader entah dengan saya ataupun dengan yang lainnya begitu ya. Gitu, saya rasa sekian si Capricorn. Semoga kedepannya kalian akan apa yang kalian inginkan akan dikabulkan sama Tuhan ya. Apa yang kita doakan akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, amin ya. Dan semoga kedepannya untuk kehidupan kalian Capricorn akan lebih baik dan secepatnya kalian mendapatkan jodoh untuk kedepannya yang terbaik untuk kehidupan kalian begitu Capricorn ya. Itu aja saya rasa, dan kita ketemu dengan video saya yang lainnya dan saya akhiri. Assalamualaikum, bye Capricorn.